Zaman sekarang, kita bisa tahu kabar teman di ujung dunia lewat Instagram, TikTok, atau WhatsApp. Semua terasa dekat, padahal kadang yang jauh justru terasa lebih akrab daripada yang di rumah sendiri. Ironisnya, kita sering nggak tahu apa yang sebenarnya dipikirin atau dirasain anak sendiri. Anak bisa duduk di sebelah kita, tapi hatinya entah di mana. Di tengah gempuran gadget, notifikasi, dan media sosial, ngobrol yang enak sama anak jadi tantangan besar. Tapi, justru disinilah letak kebutuhan utamanya. Anak butuh didengar, bukan sekadar dilihat. Ngobrol sama anak itu bukan cuma basa-basi atau rutinitas harian. Ini soal membangun jembatan emosional yang bikin anak merasa aman, dihargai, dan diterima apa adanya. Anak yang terbiasa ngobrol enak sama orang tua, cenderung lebih percaya diri, punya mental yang lebih sehat, dan gak gampang minder di luar rumah. Kalau ada masalah, dia tahu bisa cerita ke kita duluan. Son, bukan malah cari solusi aneh di internet, atau curhat ke orang asing yang belum tentu bisa dipercaya. Ngobrol yang baik itu kayak vitamin buat jiwa anak. Setiap kata, tawa, dan pelukan jadi nutrisi yang bikin dia tumbuh kuat, seimbang, dan siap menghadapi dunia. Rumah pun jadi base camp yang nyaman, tempat anak pulang untuk recharge, bukan sekadar tempat numpang tidur atau sekadar formalitas keluarga. Kuncinya, obrolan berkualitas yang bikin anak betah pulang, merasa diterima, dan gak ragu buat terbuka soal apapun, baik suka maupun duka. Di era digital kayak sekarang, tugas kita sebagai orang tua bukan cuma kasih gizi buat tubuh, tapi juga jadi master komunikasi, yang bikin anak lebih milih ngobrol sama kita daripada main gadget. Dengan begitu, hubungan keluarga makin erat, dan anak tumbuh jadi pribadi yang kuat, bahagia, dan siap menghadapi tantangan zaman. Banyak orang tua merasa ngobrol itu artinya kita ngomong, anak dengerin. Padahal, ngobrol sehat itu dua arah kayak main pingpong. Ada saling balas, saling respons. Bukan cuma kamu harus begini, tapi juga saya. Menurut kamu gimana? Beri anak kesempatan bicara, bertanya, bahkan membantah dengan sopan. Anak yang didengar akan belajar menghargai suara orang lain juga. Salah satu kuncinya, mendengarkan sungguh-sungguh. Bukan sekadar dengerin sambil mikirin kerjaan, tapi benar-benar fokus pada anak. Perhatikan kata-kata, nada bicara, dan gerak tubuhnya. Tunjukkan hormat dengan tatap mata dan tubuh menghadap ke anak. Nggak perlu buru-buru kasih solusi, cukup dengarkan dulu. Kadang anak cuma butuh didengarkan, bukan diceramahi. Dengan begitu, obrolan jadi lebih dalam dan jujur. Cerita anak jadi prioritas, lebih penting dari notifikasi HP. Supaya obrolan di keluarga makin lancar dan hubungan makin erat, ada 7 jurus penting yang bisa kamu terapkan setiap hari. Jurus-jurus ini bukan cuma teori, tapi bisa langsung dipraktikkan di rumah lo. Pertama, jelas, ngomong langsung ke inti, pakai bahasa yang mudah dimengerti anak. Hindari berputar-putar atau pakai istilah yang bikin bingung. Semakin sederhana, semakin mudah anak menangkap maksud kita. Kedua, konsisten. Aturan hari ini sama dengan besok, biar anak nggak bingung. Konsistensi bikin anak merasa aman dan tahu apa yang diharapkan dari mereka. Aturan yang berubah-ubah justru bikin anak ragu dan tidak percaya diri. Ketiga, empati. Coba rasakan apa yang anak rasakan, pahami perasaannya. Dengarkan tanpa menghakimi, dan tunjukkan bahwa perasaan mereka itu penting. Anak jadi lebih terbuka kalau tahu orang tua benar-benar peduli. Keempat, terbuka. Ciptakan suasana bebas bicara tanpa takut dihakimi. Biarkan anak mengungkapkan pendapat, bahkan jika berbeda dengan orang tua. Diskusi sehat bikin keluarga makin solid. Kelima, hormat. Hargai anak sebagai individu. Jangan remehkan idenya. Setiap anak punya pemikiran unik, dan dengan menghargai mereka, kepercayaan diri anak akan tumbuh. Keenam, sayang. Tunjukkan lewat kata dan tindakan, seperti pelukan, pujian, atau sekadar senyuman hangat. Anak yang merasa dicintai akan lebih mudah terbuka dan percaya pada keluarga. Ketujuh, luangkan waktu. Luangkan waktu berkualitas bersama. Misal makan malam tanpa gadget, bermain bersama, atau sekadar ngobrol santai. Waktu bersama adalah momen berharga yang memperkuat ikatan keluarga. 7 jurus ini bikin keluarga makin kompak, saling percaya, dan anak merasa diterima sepenuhnya. Hubungan jadi lebih hangat dan harmonis. Praktikkan tiap hari, bukan cuma pas ada masalah. Komunikasi yang baik itu harus jadi kebiasaan, bukan solusi sesaat. Ngobrol yang baik itu investasi jangka panjang untuk masa depan keluarga. Anak akan tumbuh jadi pribadi yang percaya diri dan punya karakter kuat. Dengan komunikasi yang sehat, anak merasa didukung, dicintai, dan siap menghadapi tantangan hidup.
hubungan keluarga pun jadi lebih erat dan penuh makna. Yuk, mulai dari jurus yang paling mudah dulu. Sedikit demi sedikit, keluarga pasti bisa jadi lebih akrab dan harmonis. Pernah anak cuma jawab, nggak apa-apa saat ditanya. Mungkin suasana rumahnya kurang mendukung. Suasana mendukung itu kayak cuaca cerah buat tumbuh kembang anak. Reaksi kita saat anak salah, misal menumpahkan air, sebaiknya tenang dan kasih solusi, bukan marah-marah. Rumah jadi tempat aman untuk belajar, bukan tempat takut dihukum. Anak yang merasa aman di rumah lebih berani terbuka dan mencoba hal baru. Fokus pada solusi, bukan hukuman, bikin anak nyaman curhat. Rumah yang hangat bikin anak selalu ingin pulang dan jadi diri sendiri. Setiap orang tua pasti punya cara sendiri dalam berkomunikasi dengan anak. Tapi tahukah kamu, gaya ngobrol dengan anak itu ternyata ada macam-macam loh. Ada yang galak, ada yang pasif, dan ada juga yang tegas tapi tetap baik. Masing-masing gaya ini punya dampak yang berbeda pada anak. Dan penting banget untuk kita pahami supaya komunikasi di rumah jadi lebih sehat dan efektif. Gaya galak biasanya ditandai dengan banyak menuntut, sering menggunakan nada tinggi, dan cenderung memarahi anak. Akibatnya anak bisa merasa takut, tertekan, atau bahkan jadi pemberontak. Komunikasi seperti ini seringkali membuat anak menutup diri dan enggan bercerita pada orang tua. Sebaliknya, ada juga gaya pasif, di mana semua keinginan anak dituruti tanpa batasan. Orang tua cenderung membiarkan anak melakukan apa saja, termasuk bermain gadget tanpa aturan. Akibatnya, anak bisa tumbuh jadi kurang disiplin, sulit memahami aturan, dan tidak belajar mengelola keinginannya sendiri. Nah, yang paling ideal adalah gaya tegas tapi tetap baik. Di sini orang tua tetap jelas dalam menyampaikan aturan, tapi tetap menghargai perasaan anak. Komunikasi dilakukan dengan penuh empati, kontak mata, dan suasana yang hangat, sehingga anak merasa didengar dan dihargai. Contohnya saat anak masih ingin main gadget, orang tua bisa berkata, "Bunda tahu kamu masih mau main, tapi waktu gadget sudah habis. Sekarang waktunya mandi. Besok kamu bisa main lagi ya." Dengan cara ini, anak belajar memahami aturan tanpa merasa diabaikan. Gaya tegas tapi tetap baik membantu anak belajar tentang batasan, aturan, dan juga membuat mereka merasa dihargai. Anak jadi tahu bahwa keinginannya didengar, tapi tetap ada aturan yang harus diikuti. Anak pun jadi lebih mudah menyampaikan keinginan dengan sopan, percaya diri, dan tahu cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Tentu saja, menjadi orang tua yang tegas, tapi tetap baik itu nggak mudah. Kadang kita bisa terpeleset, marah, atau terlalu memanjakan. Tapi yang penting kita mau belajar dan memperbaiki diri. Dengan kesadaran dan konsistensi, kita bisa membangun komunikasi yang sehat di rumah. Anak pun tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, terbuka, dan penuh kasih sayang. Hasilnya, anak akan tumbuh jadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan siap menghadapi tantangan di luar rumah, baik di sekolah maupun di lingkungan sosialnya. Yuk, mulai evaluasi gaya ngobrol kita di rumah. Dengan komunikasi yang tepat, keluarga jadi lebih harmonis dan anak pun tumbuh optimal. Kata-kata kita ke anak itu bisa membangun atau meruntuhkan kepercayaan dirinya. Hindari membandingkan anak dengan saudara atau teman. Itu bikin minder dan persaingan gak sehat. Fokus pada usaha bukan hasil. Puji prosesnya, misal, kamu tekun banget ngerjain PR, Bunda bangga. Saat mengoreksi, hindari label negatif. Fokus pada perilaku, bukan pribadi. Contoh, kamar kamu butuh dirapikan, yuk kita beresin bareng. Bukan kamu pemalas. Kata-kata positif bikin anak lebih mau menerima masukan. Pilih kalimat yang membangun dan menyemangati. Terima kasih sudah bantu ayah. Atau, Bun bangga kamu berani mencoba. Kalimat sederhana ini jadi pupuk kepercayaan diri anak. Anak yang percaya diri lebih siap menghadapi tantangan. Yuk, lebih bijak memilih kata. Supaya anak mau curhat, kita harus jadi pendengar yang baik. Beri perhatian penuh, singkirkan gangguan, tatap mata anak. Tunjukkan lewat gerak tubuh kalau kita benar-benar hadir. Pahami perasaan anak sebelum kasih solusi. Pasti kamu sedih ya, atau ayah ngerti kamu kecewa. Jangan potong pembicaraan, biarkan anak menyelesaikan ceritanya. Kadang, dengan cerita sampai tuntas, anak bisa nemuin solusi sendiri. Tugas kita, sediakan ruang aman untuk anak memproses perasaannya. Ijamkan pertandij Farid Vilma, misal, Ipe kubur sekondari. Tingan lay debari, anik merasa dediay, su.
Waktu bermain itu, kesempatan emas buat membangun ngobrol dan kedekatan. Saat main bareng, suasana santai, anak lebih terbuka. Nggak perlu mainan mahal, yang penting interaksi dan perhatian. Obrolan ringan bisa muncul alami saat main, misal tanya soal teman atau sekolah. Puji usahanya saat main, misal, hebat, kamu sabar banget. Main bareng juga ajang ajarin sportivitas dan kerjasama. Kita bisa lihat karakter anak lebih dalam lewat permainan. Jadwalkan waktu main rutin, cuma 15 menit sevidi. Fokus penuh ke anak tanpa TV atau HP. Dari sini, fondasi ngobrol terbuka dan dekat. Anak pasti pernah bikin kita naik darah, tapi kuncinya tetap tenang. Marah cuma bikin situasi makin panas, tenang justru menular ke anak. Setelah tenang, cari tahu kebutuhan di balik perilaku negatif. Pahami perasaan anak. Misal, kamu marah ya karena harus pulang. Berikan batasan dengan hormat, bukan cuma melarang. Contoh, di rumah kita bicara pelan kalau mau teriak ke halaman. Tawarkan pilihan, misal mau mandi pakai sabun bebek atau ikan. Konsistensi penting. Kalau sudah ada konsekuensi, jalankan. Jangan ancam dengan hal yang nggak akan dilakukan. Kejujuran dan konsistensi bikin anak percaya sama kita. Dengan pendekatan positif, anak belajar mengelola emosi. Kita jadi contoh cara menyelesaikan masalah dengan sehat. Ngobrol positif itu kunci keluarga harmonis.